Pasca pemerintah stop impor garam, petani dorong perlunya swasembada. Pemkot Probolinggo gelar kampanye edukasi anti-green financial crime. Dampak penyakit kuku dan mulut, penjualan kikil dan cingur sapi turun. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Surabaya. Saudara, Himpunan Masyarakat Petani Garam HMPG Jawa Timur mendorong pemerintah memberikan dukungan konkret kepada petani dengan melakukan swasembada garam. Hal ini dilakukan setelah kebijakan stop impor garam konsumsi diberlakukan pada tahun ini. Pemerintah melalui Menko Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan melarang aktivitas impor garam untuk kepentingan konsumsi mulai tahun 2025. Keputusan tersebut diambil atas dasar ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang percepatan pembangunan pergaraman nasional. Terkait peraturan tersebut, Ketua Himpunan Masyarakat Petani Garam HMPG Jawa Timur Muhammad Hasan mendorong pemerintah memberikan dukungan konkret kepada petani dengan melakukan swasembada garam. Petani garam didorong untuk bisa memasok garam ke industri. Namun dengan lahan 26.000 hektar, petani garam di Indonesia hanya menghasilkan 3 juta ton per tahun. Sedangkan kebutuhan nasional baik konsumsi maupun industri mencapai 4,6 juta ton per tahun. HMPG berharap pemerintah dapat mengawasi implementasi Perpres 126 guna percepatan pertumbuhan produksi garam dalam negeri. Kebutuhan garam nasional mencapai 4,9 juta ton, sementara yang dapat dipenuhi Jawa Timur 35% atau sekitar 877.655 ton garam. Nah, sekarang implementasi Perpres 26 yang hanya boleh impor itu klor-alkali plant. Nah, selain itu nggak boleh, harus menggunakan produk dalam negeri, dalam arti garam dalam negeri. Nah, untuk mendukung ini kan butuh semua pihak untuk urun rembuk dalam hal pemikiran. Ada kontroversi di sini, pelaku-pelaku industri yang masih belum siap terkait masalah implementasi Perpres 126 tahun 2022. Saudara, ada 2 poin yang disampaikan Himpunan Masyarakat Petani Garam atau HMPG Jawa Timur untuk mendorong pemerintah melakukan swasembada garam. Berikut informasinya yang kami rangkum untuk Anda. Terkait larangan pemerintah untuk mengimpor garam, PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono mengatakan Jawa Timur siap melakukan swasembada garam. Bahkan pada tahun 2024, Jawa Timur telah memenuhi kebutuhan 55% garam nasional. Jawa Timur siap melakukan swasembada garam karena produksi garam nasional 55% berasal dari provinsi ini. Meski demikian, petani tidak mendapatkan harga yang baik, kan harus bersaing dengan garam impor.
Untuk itu, Pemprov Jawa Timur menyambut baik aturan penghentian impor garam. Kebijakan penghentian impor garam menguntungkan petani lokal dan perusahaan. Ketersediaan garam juga tidak tergantung pada impor luar negeri. Berdasarkan data dari Himpunan Masyarakat Petani Garam Jawa Timur, produksi garam nasional pada tahun 2023 mencapai 1,1 juta ton dan 68%-nya berasal dari Jawa Timur. Pertama, pernyataan ini sudah menjadi poin hasil ratas atau hasil rapat koordinasi tentang pangan di Jawa Timur. Ya, dengan kami sangat mendukung. Kenapa? Karena jumlah produksi garam separohnya ada di Jawa Timur. Dan persoalan harga memang juga tidak begitu baik ya, ketika memang kita juga ada garam impor. Kita mampu ya, ketika kita dibebaskan untuk swasembada garam, kami siap untuk itu. Maka efeknya adalah pertama ya, para petani penggarap garam, perusahaan ya, semua bisa berjalan mendapatkan manfaat itu. Yang kedua, ketersediaan garam tidak tergantung harus menunggu luar negeri. Jadi pada prinsipnya garam laut kita lebih banyak daripada daratannya, masa iya gitu? Nggak bisa memenuhi itu. Sebelumnya, Saudara, kebijakan pemerintah melarang impor garam pada tahun ini disambut antusias para petani garam di Sampang, Madura. Mereka mengatakan kebijakan tersebut diharapkan bisa membuat harga garam rakyat naik. Petani juga meminta kebijakan ini dibuatkan peraturan presiden secara detail agar tidak ada lagi impor garam. Sejumlah petani garam di Sampang menyambut baik dan mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk menstop impor garam. Menurut petani, kebijakan tersebut sangat bagus untuk keberlangsungan petani garam yang berharap harga garam rakyat bisa naik. Stok garam di Sampang, Madura cukup melimpah dan bisa menjadi salah satu daerah yang akan menyuplai kebutuhan garam nasional. Saya sebagai petani garam sangat senang bila pemerintah menyetop impor garam. Karena di petani maupun di gudang saat ini di Madura, stoknya masih banyak. Ini di tempat saya masih banyak banget. Jadi harapan saya ketika pemerintah menyetop impor garam, harganya akan naik. Petani ya akan makmur lah. Sementara itu, harga garam rakyat saat ini berkisar 1 juta per ton. Hal ini dinilai masih murah karena belum mencukupi biaya produksi petani. Aslinya kalau impor udah nggak masuk, harga garam Madura pasti naik. Ya rakyat petani ya senang kalau sampai impor nggak masuk, bisa menaikin harga garam. Petani berharap kebijakan ini tertuang dalam peraturan presiden, sehingga petani tidak lagi was-was akan adanya impor garam. Didin Muhyiddin, Kompas TV, Sampang, Jawa Timur. Pemkot Probolinggo menggandeng Pusat Pelaporan Analis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk menekan tindak pencucian uang dan kejahatan lingkungan. Bentuk kerjasama kedua lembaga ini dengan menggelar kampanye edukasi anti-green financial crime. Inilah kampanye edukasi anti-green financial crime di area jogging track Gladak, Serang, Maramis, Kota Probolinggo sebagai salah satu bentuk nyata kerjasama Pemkot Probolinggo dengan PPATK. Kampanye anti pencucian uang dan memberantas kejahatan lingkungan ini juga melibatkan Forkopimda Kota Probolinggo, para murid SLTA, dan sejumlah instansi terkait. Kegiatan perdana di Jawa Timur ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen mewujudkan lingkungan hidup berkualitas dan kampanye anti pencucian uang. PPATK selain fokus memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, juga siap berperan serta mengatasi kejahatan lingkungan. Saat ini kejahatan lingkungan terjadi secara masif, sehingga berdampak adanya pemanasan global. Penanaman ini adalah bentuk kita berkolaborasi ya, dengan semua stakeholder yang ada di sini, bahwa isu lingkungan itu menjadi sangat penting dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya pemerintah Kota Probolinggo saja,
tapi kita libatkan semua unsur, baik itu pusat juga di lingkungan di sekitar Kota Probolinggo, termasuk juga masyarakat, termasuk juga dari perguruan tinggi, termasuk juga dari usaha. Pokoknya semua masyarakat kita libatkan untuk menjaga lingkungan hidup di Kota Probolinggo. Harus kita tingkatkan, jangan berhenti. Karena kita lihat posisi di sini masih banyak tanah kosong, masih belum hijau. Nah itu poinnya. Sementara itu, salah satu cara untuk menekan pemanasan global dengan mewujudkan program penanaman 1 juta pohon di Kota Probolinggo. Babul Arifandi, Kompas TV Probolinggo, Jawa Timur. Kritik sosial ketahanan pangan lewat lukisan akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Saudara, merebaknya penyakit mulut dan kuku atau PMK tak hanya berdampak pada peternak sapi di Jember. Pedagang daging, kikil dan cingur sapi pun omset penjualannya menurun drastis. Mereka juga kesulitan memperoleh pasokan dari peternak. Suasana lapak pedagang daging, kikil dan cingur sapi di pasar tradisional Tanjung Jember lengang. Merebaknya PMK pada sapi berdampak pada turunnya omset penjualan. Untuk penjualan daging sapi menurun hingga 50% setiap hari. Sedangkan untuk penjualan kikil dan cingur sapi menurun hingga 70%. Kondisi ini membuat sejumlah lapak pedagang tutup sementara karena kesulitan mendapatkan pasokan daging, cingur, dan kikil sapi. Harga cingur masih berkisar Rp75.000 per kilogram, kikil Rp60.000 per kilogram, dan daging sapi Rp120.000 per kilogram. Sehari bisa menjual berapa ini, Bu? Ya kadang dapat banyak nak, dapetin nak, tingurin nak. Kokot kadang dapat diisik dulu ya 40 biji, sekarang 5, 10 paling banyak. Penjualannya, Bu ya. Termasuk cingur ya, Bu ya? Iya, cingur sama aja. Cingur itu per biji atau per kilo, Bu? Per kilo. Per kilo. Ya. Berapa sehari rata-rata sekarang? Kadang 5 kilo. Kalau dulu? Kalau dulu ya banyak nak. Sampai berapa, banyak Bu? tulis. Dulu sampai berapa kilo, Bu? Sampai, kalau cingur itu sampai 10 kilo. Sekarang kadang 2 kilo, sekilo, kadang enggak habis. Laboratorium Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma di Surabaya terus mempercepat produksi vaksin PMK. Pusvetma akan memproduksi 4 juta dosis vaksin PMK dalam waktu 2 bulan untuk memenuhi kebutuhan di seluruh Indonesia. Kementerian Pertanian menunjuk Pusvetma untuk memproduksi vaksin PMK dalam negeri dengan berbasis kultur jaringan guna penanganan virus PMK yang saat ini merebak. Dalam tahap ini, Pusvetma ditugaskan untuk memproduksi 4 juta vaksin PMK. 4 juta dosis vaksin yang dibutuhkan untuk penanganan PMK secara nasional ini akan berlangsung hingga 2 bulan, yakni Januari hingga Februari nanti. Sesuai kapasitas produksi, Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma mampu memproduksi 500.000 hingga 1 juta vaksin dalam sebulan. 1 botol vaksin PMK yang diproduksi berisi 50 ml vaksin untuk 25 ekor sapi. Hasil produksi vaksin akan langsung didistribusikan ke daerah-daerah terinfeksi wabah PMK melalui masing-masing dinas peternakan untuk percepatan penanganan. Pusvetma di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian ditugaskan untuk memproduksi kembali vaksin PMK isolat lokal sejumlah 4 juta dosis yang akan siap kita kerjakan dalam waktu 2 bulan ini. Untuk pendistribusian intinya bagaimana, Pak? Pendistribusiannya nanti? Nah, untuk distribusi tentunya kami Pusvetma sebagai UPT yang memang bertugas untuk memproduksi vaksin, kita sudah mempunyai mekanisme untuk distribusi logistik yang berbasis rantai dingin standar internasional, karena selain vaksin PMK kita juga punya produk yang lainnya yang selama ini sudah digunakan di seluruh Indonesia.
Saudara, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang mengolah ratusan ton sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA. Salah satu hasilnya menjadi pupuk kompos bernilai ekonomi hingga bisa menyumbang pendapatan asli daerah atau PAD. Yang Anda lihat ini adalah proses pemilahan sampah. Petugas Dinas Lingkungan Hidup memilah satu persatu sampah yang masuk di tempat pemrosesan akhir TPA Supit Urang, Kota Malang. Seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas kota, volume sampah ikut meningkat. TPA Supit Urang menerima 780 ton sampah setiap harinya. TPA Supit Urang kini menjadi model pengelolaan sampah terpadu yang tidak hanya bergantung pada metode pembuangan akhir saja, tetapi diubah salah satunya menjadi pupuk kompos organik yang berpotensi dijual dan bisa menjadi pendapatan asli daerah atau PAD. Terlepas dari itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang Nur Rahman Wijaya bilang, warga tetap harus peduli dalam memilah dan mengelola sampah dari rumah tangga. Karena usia sanitary landfill di Kota Malang yang tinggal 6 tahun lagi akan semakin meningkat. Kekhawatiran kita terhadap sampah, saya pernah bilang, sanitary landfill ini umurnya cuma 7 tahun. Saat ini kita sudah beranjak ke 6 tahun. Kalau beban di sanitary landfill ini tidak bisa terkurangi dengan pengelolaan persampahan yang seperti tadi saya ceritakan, maka tinggal tunggu waktu saja. Ini adalah waktu. Saya tidak nakut-nakutin, kalau sanitary landfill ini sudah tidak bisa lagi menampung, maka kita akan kesulitan membuang sampah di mana lagi. Ini adalah PR bukan pemerintah saja, tetapi semua aspek masyarakat juga harus bisa ikut peduli. Saat ini Pemkot Malang sudah berhasil mengelola 27,2% sampah melalui TPS 3R, bank sampah, dan pemilahan oleh masyarakat. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Pelaksanaan program pemerintah di bidang ketahanan pangan mendapat sorotan dari sejumlah pihak, salah satunya dari para pelukis. Puluhan karya lukis bertema kritik sosial terhadap program ini dipamerkan hingga Sabtu 1 Februari nanti di Aula Koperasi Usaha Tani Ternak Sukamakmur, Surabaya. 38 lukisan karya sejumlah seniman dari berbagai kota dan kabupaten di Jawa Timur dipamerkan di Aula Koperasi Usaha Tani Ternak Sukamakmur, Surabaya. Puluhan lukisan bertema ketahanan pangan, karya seniman didominasi lukisan bertema kritik sosial pada program ketahanan pangan pemerintah. Ada lukisan yang menggambarkan seekor sapi dan pemerah susu. Dalam lukisan ini juga terdapat tulisan tolak impor susu sapi dan ajakan gemar meminum susu sapi lokal. Terdapat juga sebuah lukisan yang menggambarkan seorang remaja memakan ramen, salah satu menu Jepang, sebagai bentuk kritikan bagi warga negara Indonesia karena lebih tertarik makanan mancanegara. Ambil contoh maraknya kuliner-kuliner dari Korea, maraknya kuliner-kuliner dari Jepang. Memang bukan sesuatu yang buruk, bagus. Tapi bagaimana jika kita mulai berpikir untuk menjaga local pride kita, menjaga kekhasan kuliner lokal kita, sehingga ketahanan pangan juga ditopang dari preferensi kuliner masyarakat. Ini tadi kesini nggak tahu Pak? Merah-merah. Gambaran apa ini? Merah lukisan. Taman lokasi ini kelas berapa ini? 9. Disuruh sekolah atau sendiri? Enggak, kemarin sendiri. Kemana sendiri? Kenapa ya Bapak mama sendiri? Karena suka lukis sama emang sering lihat pameran kayak gitu. Sering ya? Ya. Tahu nggak ini temanya apa ini? Pangan. Ketahanan pangan. Ya. Kota Lama, destinasi wisata berlatar belakang bangunan bersejarah akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.
Kota lama di kawasan Surabaya Utara menjadi destinasi wisata sejarah baru di Surabaya. Berdirinya beberapa bangunan bersejarah bekas masa kolonial Belanda menjadi spot foto pengunjung di Kota Lama. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Firjianti Kusuma, sampai jumpa. Wisata Kota Lama Surabaya yang terletak di Surabaya Utara ini dipadati pengunjung dari berbagai daerah, baik luar kota Surabaya maupun luar provinsi. Ada berbagai wahana dan bangunan bersejarah ikonik yang membuat para pengunjung terpikat. Seperti Jembatan Merah yang memiliki sejarah di masa penjajahan Belanda, wisata kuliner kampung Cina Kia-Kia, dan wahana bola air. Jika ingin berkeliling melihat bangunan bersejarah mengitari Kota Lama, pengunjung dapat menyewa mobil tua Jeep Willys. Dengan tarif Rp45.000 selama 45 menit, pengunjung diajak berkeliling, melihat gedung-gedung bersejarah sambil sesekali berfoto bersama pasangan maupun keluarga. Menarik bangunannya itu loh, bangunan sejarah, terus juga emang tempat wisata Surabaya, terus pingin juga udah lama kesini dan baru kesampean. Asalnya Samarinda, kebetulan kuliah di Surabaya. 20.000 per orang. Baru jalan sih Pak, baru start dari Jembatan Merah tadi baru sampai sini aja. Mungkin kelilingin kota tua. Jika ingin tampil seperti orang Belanda, pengunjung juga bisa menyewa baju nonik-nonik Belanda yang dibanderol Rp200.000 per pasang. Jika terlalu mahal, ada juga alternatif baju adat Jawa yang murah. Hanya dengan harga Rp25.000, pengunjung bisa bergaya sambil berfoto dengan latar belakang bangunan Kota Lama. Bagus gitu, bagus, terus kayak kelihatan dari tempat wisata itu kayak bagus gitu. Masih belum keliling, masih sebentar tadi. 25 per orang. Bagaimana? Anda tertarik mengunjungi Kota Lama Surabaya? Banyak bangunan bersejarah bekas kolonial Belanda dan booth-booth kuliner yang akan memanjakan Anda selama mengunjungi Kota Lama Surabaya. Kilmi Ardiantovani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.